Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi. Di sini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah masih lanjutan listrik statis yang akan kita bahas. Dimana minggu lalu kita juga sudah membahas listrik statis, yaitu tentang gaya kolom ataupun gaya tarik menarik ataupun tolak menolak antara dua buah muatan. Nah, di sini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah medan listrik. Medan listrik itu adalah daerah yang berada di sekitaran muatan listrik atau yang disebut dengan garis-garis dari suatu muatan listrik. Muatan listrik itu ada dua macam, yaitu yang kemarin sudah saya jelaskan juga, ada muatan positif dan muatan negatif. Jika kedua buah muatan sejenis didekatkan, maka akan saling tolak-menolak, dan jika dua buah muatan tidak sejenis didekatkan, akan terjadi tarik-menarik. Ini sudah hampir sama dengan gaya kolom yang minggu lalu sudah saya jelaskan. Nah, di sini dapat kita gambarkan bahwasanya medan listrik atau garis-garis medan di sini, jika muatan positif, arah garisnya itu seperti digambarkan arah panah yang menuju keluar. Kemudian untuk yang muatan negatif, dia arah panahnya selalu menuju ke inti atau ke pusat muatannya. Nah, kegunaan dari garis medan listrik ini yaitu yang pertama untuk menentukan arah kuat medan listriknya, yang kedua untuk menentukan wilayah atau daerah yang dipengaruhi oleh suatu muatan tersebut, dan tentu yang terakhir juga bisa ditentukan untuk menentukan besar kuat medan listrik ataupun semakin banyak garis medannya, maka kuat medan yang dihasilkan juga akan semakin besar. Nah, muatan tadi sudah digambarkan ya, bahwasanya muatan positif arah panahnya ataupun arah alirannya itu keluar ataupun menjauh dari pusatnya, sedangkan yang negatif dia menuju ataupun arah panahnya masuk ke muatannya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung besarnya kuat medan listrik itu berapa, atau bagaimana sih cara mengetahui besar dari sebuah medan listrik yang dihasilkan. Ukuran kekuatan dari medan listrik pada suatu titik didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan atau gaya dibagi dengan muatan. Nah, di sini kemarin kita sudah membahas nih, gaya itu rumusnya adalah F sama dengan, di sebelumnya kita itu sudah mempelajari rumus gaya, yaitu F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, ini adalah rumus gaya kolom di pertemuan sebelumnya. Dimana sekarang untuk medan listrik itu E itu rumusnya adalah gaya, di sini kita lihat gaya persatuan muatan, sehingga F dibagi dengan Q. Nah, kalau kita jabarkan F dengan rumus yang di atas, yaitu K Q1 Q2 per R kuadrat, kemudian dibagi lagi dengan Q. Nah, ini, sehingga Q di sini bisa dicoret salah satu, sehingga hasil akhirnya menjadi K Q-nya tinggal 1 dibagi R kuadrat, sehingga diperolehlah rumus medan listrik itu adalah E sama dengan K kalikan Q dibagi dengan R kuadrat, di mana E itu adalah E itu adalah lambang dari kuat medan listrik, yaitu satuannya adalah Newton per kolom, sedangkan F itu adalah gaya tarik menarik ataupun tolak menolak atau gaya kolom dengan satuan Newton, dan Q itu adalah muatan listrik dengan satuannya adalah kolom, R itu adalah jarak yang memisahkan antara dua buah muatan dengan satuannya adalah meter. Ini masih sama dengan pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang ini adalah ilustrasinya ya, bahwasanya kita medan listrik itu adalah daerah di sekitar muatan listrik, di mana muatan lain akan merasakan gaya yang dihasilkan atau gaya listriknya. Kemudian muatan sumber dan arah medan listrik atau garis medannya, kalau muatan positif itu keluar, kalau negatif itu masuk. Sedangkan rumusnya tadi itu adalah E sama dengan F per Q, atau kalau kita jabarkan menjadi E sama dengan K Q per R kuadrat, di mana sifat-sifat medan listrik itu garisnya tidak berpotongan, kerapatan garisnya itu lebih kuat ataupun lebih lemah, di sini terlihat seperti di gambar, dan medannya itu seragam. Selanjutnya kita akan membahas contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal dari medan listrik, yaitu ada 4 buah muatan listrik
masing-masing Q1, Q2 itu adalah 3 mikrokolom, Q3-nya dan Q4 itu sama, yaitu minus 4 mikrokolom. Satu sama lain terletak pada titik sudut bujur sangkar yang mempunyai panjang sisinya adalah 10 cm. Hitunglah besar kuat medan listrik pada titik potong diagonalnya. Di sini kita mengetahui bahwasanya satuan dari muatan itu harus diubah dulu ke kolom karena di sini masih dalam satuan mikrokolom. Jadi 3 mikrokolom diubah ke kolom itu dikalikan 10 pangkat min 6. Kemudian yang Q2-nya juga sama karena nilainya sama. Kemudian yang yang Q4 itu adalah 4 mikrokolom diubah ke kolom yaitu 4 kali 10 pangkat min 6. Begitu juga dengan Q3. Ini Q3 dan Q4 sama ya, yaitu 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian di situ diketahui R-nya 5 akar 2. Nah, ini kita harus menghitung dulu karena di sini diketahui adalah sebuah bujur sangkar panjang sisinya adalah 10 cm. Jadi di sini kita akan menggambarkan terlebih dahulu gambar dari bujur sangkar tersebut dan ingat rumus Pitagoras ya. Bahwasanya kalau di sini 10 cm, sini 10 cm, kita akan mencari sisi diagonalnya terlebih dahulu. Sisi diagonal itu sisi miring di sini. Oke, sebentar. Nah, ini sisi diagonal itu sisi miring. Kita ingat bahwasanya rumusnya itu adalah untuk sisi miring atau diagonal, rumusnya adalah akar dari sisi miring sisi depan dikuadratkan ditambah sisi bawah dikuadratkan. Nah, kemudian di sini diperoleh nilai D sama dengan akar dari 100 ditambah 100. Sehingga D diperoleh adalah akar 200. Atau dapat dituliskan di sini adalah D sama dengan akar 200 itu sama aja 2 dikali 100. Nah, akar 100 itu adalah 10 atau kita tuliskannya adalah 10 akar 2. Nah, karena sisi di sininya adalah 10 akar 2, kalau yang ditanyakan adalah perpotongannya, maka di sini kita akan membagi 10 akar 2 itu menjadi 2. Oke, saya gambarkan ulang. Ini tadi sisi diagonalnya kita memperolehnya adalah 10 akar 2. Sedangkan kalau untuk sisi R-nya itu adalah di sini. Sehingga ini 10 akar 2 ini kita harus membagi 2. Karena R itu adalah setengah dari diagonal. Sehingga diperoleh setengah kali 10 akar 2 itu sama dengan 5 akar 2. Nah, ini adalah R-nya. Sehingga di sini ditulisnya adalah 5 akar 2 kali 10 pangkat min 2, yaitu adalah konversi cm ke meter. Nah, setelah kita memperoleh di sini, maka kita akan menghitung satu-satu. Kita akan melihat juga hubungannya. Jika yang ditanyakan adalah di titik pusatnya, maka yang ditanyakan di pusatnya ini dengan R-nya sudah kita punya. Titik pusatnya itu dianggap dia bermuatan positif, sehingga di sini kita akan melihat hubungan antara Q1 dia positif, Q2 positif, Q3 negatif, Q4-nya negatif. Nah, di sini kita akan melihat antara P terhadap Q1, P terhadap Q2, P terhadap Q3, dan P terhadap Q4. Nah, di sini kita bisa melihat P terhadap Q1 yaitu positif ketemu positif, maka dia akan ditolak. Nah, ini adalah EP1. Kemudian P terhadap Q2 positif ketemu positif, maka dia juga akan ditolak. Maka di sini adalah E terhadap P titik muatan 2. Kemudian yang selanjutnya P terhadap 3 positif ketemu negatif, maka dia akan saling tarik-menarik. Maka di sini EP3. Kemudian P terhadap Q4 positif ketemu negatif, dia akan ditarik sehingga di sini adalah EP4. Nah, kita sudah punya gambar di sini dia ada EP di sebelah kanan dan EP di sebelah kiri. Dari sini kita pertama harus menghitung terlebih dahulu satu-satu. Nilai EP1-nya berapa, EP2-nya berapa. Nah, kita bisa menghitung di sini. EP1 rumusnya adalah K Q1 per R kuadrat. Nah, karena R-nya sama kan kita gampang ya, tinggal memasukkan saja. K-nya jangan lupa 9 kali 10 pangkat 9, ini sudah nilai ketetapan. Kemudian dikali dengan Q-nya. Q-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 6
min 6 dibagi R-nya adalah 5 akar 2 kali 10 pangkat min 2. Jangan lupa dikuadratkan karena ini sudah diubah ke meter ya. Jangan lupa dikuadratkan. Nah, kita hitung di sini. 9 kali 3 itu adalah 27 ya. Ini kalikan ini. 27 kali 10 pangkat 9 kali min 6 itu adalah 9 dikurang 6 berarti sisa 3 di sini. Kemudian yang bawah, nah ini kalau kita kuadratkan itu menjadi R kuadrat, itu sama aja 5 akar 2 dikuadratkan. Itu sama aja 5 kali 5, 25. Kemudian akar 2 dikuadratkan itu adalah 2, berarti 25 kali 2 itu adalah 50. Nah, 50 baru nanti di yang 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Jadi di sini 50 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan menjadi 10 pangkat min 4. Berarti 27 bagi 0 bagi 50 itu adalah 0,54. Kemudian yang bawah pangkatnya tinggal min 4, yang atas 3. 3 min 4 itu menjadi tinggal 10 pangkat 3 ditambah 4, 7 Newton per kolom. Nah, ini baru ketemu 1. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita cari EP2. EP2 di sini rumusnya Q 2 per R kuadrat. R kuadrat ya. Nah, di sini kemudian kita hitung rumusnya. Kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q2-nya kebetulan sama ya. 3 kali 10 pangkat min 6 dibagi 5 akar 2 dikali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Berarti ini hasilnya juga sama ya, karena nilainya sama. Oke, 0,54 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Nah, kalau sudah EP1, EP2, kita cari EP3. EP3 di sini kita bisa menghitung. EP3 rumusnya adalah Q 3 per R kuadrat. Berarti di sini 9 kali 10 pangkat 9, Q3-nya tadi kita punya 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi R-nya sama 5 akar 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, ingat ya bahwasanya tanda positif dan negatif pada muatan untuk gaya kolam dan medan listrik tidak masuk dalam perhitungan karena tanda positif dan negatif pada muatan itu digunakan untuk menentukan arah dari gaya kolam dan medan listriknya. Oke, kita hitung di sini. 9 kali 4 itu adalah 36 kali 10 pangkat berapa? Masih sisa 9 kali 10 pangkat min 6 berarti 9 ditambah min 6 berarti sisa 3. Kemudian yang bawah masih sama kayak tadi, sisanya adalah 50 kali 10 pangkat min 4. Berarti hasilnya ini adalah 36 dibagi 50 itu adalah 0,72 dikali 10 pangkat 3 min 4. Berarti sisa 7. Ini satuannya Newton kolom. Nah, ini adalah EP4, EP3. EP4 kebetulan karena nilainya sama, kalian bisa menghitung ulang, pasti hasilnya sama, yaitu adalah kita tuliskan rumusnya saja supaya nggak bingung. Di sini berarti adalah Q4 dibagi dengan R kuadrat. Hasilnya sama, yaitu 0,72 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Hal ini karena nilainya kebetulan sama ya. Jadi kita sudah punya nilai dari EP1, EP2, dan EP3 serta EP4 yang ini ya. Ini EP4. Nah, kita sudah punya nilainya. Setelah itu kita apakan? Nah, kalian lihat di sisi sebelah kanan kita jumlahkan terlebih dahulu, kemudian jumlahkan yang sisi sebelah kiri.
Nah, ini dijumlahkan, kemudian ini dijumlahkan. Sehingga kita punya nilai misalkan di sini. Jadi setelah dari sini kita lanjut ke sini. Nah, kita lihat di sebelah kanan, ini misalkan sisi 1, ini adalah sisi 2. Berarti kita punya EP di sisi 1 itu, di sisi 1 itu berarti E1, kita punya EP1 ditambah EP3. Oke, EP1 tadi kita punya nilainya adalah 0,54 kali 10 pangkat 7 ditambah EP3-nya kita punya adalah 0,72. Ini biar rapian dikit. 0,72 dikali 10 pangkat 7. Hasilnya adalah 0,72 ditambah 0,54 itu adalah 1,26 kali 10 pangkat 7. Nah, ini sudah dapat. Kemudian jangan lupa satuannya Newton per kolom. Oke, kemudian yang sisi kedua yaitu sebelah kiri E2 itu adalah EP2 ditambah dengan EP4. Kebetulan nilainya sama ya. Kita tinggal menuliskan 0,54 kali 10 pangkat 7 ditambah 0,72 kali 10 pangkat 7 sehingga diperoleh 1,26 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Nah, kita sudah punya, maka kita bisa menghitung dari persamaan vektor yang seperti minggu lalu, bahwasanya dengan menggunakan EP atau E di titik P itu adalah akar dari E1 kuadrat ditambah E2. Oke, nulisnya pakai Romawi ya, biar nggak salah. Oke, di sini E2 kuadrat ditambah 2 kali E1 dikali E2 dikali cos sudut yang terbentuk, cos. Nah, karena di sini adalah segi 4 sama sisi, sehingga kalau dalam satu lingkaran itu kan 360 karena di sini ada 4 sudut, maka setiap sudutnya ada 360 dibagi 4 yaitu 90, sehingga di sini adalah sudut yang terbentuknya 90 derajat. Oke, kita tinggal memasukkan angkanya. E1 dikuadratkan, E1 tadi kita punya 1,26 dikuadratkan ditambah, jangan lupa kalikan 10 ya, pangkatnya tadi belum. E1 tadi besarnya adalah E1 1,26 kali 10 pangkat 7 dikuadratkan, jangan lupa, ditambah sama ternyata jumlahnya 1,26 kali 10 pangkat 7 dikuadratkan, kemudian ditambah, nah ini 2 kali E1 kali E2 dikoskan 90. Cos 90 itu berapa? Karena cos 90 itu adalah 0, jadi berapapun dikalikan 0 juga dia hasilnya adalah 0, sehingga tidak ada lagi nilainya, sehingga tinggal sisa yang ini saja, 1,26 kali 10 pangkat 7 kuadrat ditambah 1,26 kali 10 pangkat 7 dikuadratkan. Nah, kalian bisa menghitungnya sehingga diperoleh EP itu adalah 1,78 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Kalian bisa cek dengan kalkulator ya. Karena cos 90 0, jadi kita gampang, sisanya tinggal yang E1 dikuadratkan ditambah E2 dikuadratkan. Nah, ini untuk contoh kasus ketika dia membentuk segi 4 sama sisi. Nah, satu lagi, bagaimana jika dia membentuknya segi 3, seperti contoh berikut ini. Ada 2 buah muatan listrik terletak seperti gambar di bawah ini, dan disuruh menghitung berapakah besar dari medan listrik yang ada di titik P seperti di gambar. Nah, di sini muatan A itu
dia positif atau muatan satunya, ini Q1 positif, muatan 2-nya dia negatif, dan ada titik P di sini. Ada titik P di mana ketika ada muatan yang dianggap dengan nilai yang akan kita cari, dia dianggap bernilai muatan positif. Sehingga kita tetap di sini. Nah, kebetulan di sini sisinya adalah 20 cm ya, 20 cm. Nah, di sini berarti ini juga sama, ini 20 cm, ini juga sama 20 cm sisi-sisinya ya. Karena segitiga sama sisi ini. Nah, di sini kita akan melihat hubungan antara P terhadap Q1 dan P terhadap Q2. P positif ketemu Q1 positif, maka P1 akan ditolak sehingga dia menjauh. Berarti ini adalah EP1 atau EP terhadap muatan 1. Kemudian P positif ketemu muatan Q2-nya negatif, maka dia akan ditarik P-nya. Sehingga di sini adalah EP2 atau muatan medan listrik terhadap titik P muatan kedua. Nah, di sini baru kita akan mencari nilai E-nya. Berapa E-nya? Maka di sini kita juga harus melihat dalam segitiga sama sisi, sudut segitiga sama sisi di dalamnya itu adalah 60, 60, 60. Maka sudut di luar, kalau dia di dalamnya 60, kalau setengah lingkaran, berarti sudutnya yang di luar itu adalah 120 derajat. Nah, itu perlu kalian ketahui. Nah, kita sudah punya di sini Q1-nya, jangan lupa diubah dulu dari 3 mikrokolom diubah ke kolom, yaitu 10 pangkat min 6 dikalikan ya. Kemudian Q2-nya juga sama, 4 kalikan 10 pangkat min 6 kolom, dari mikro diubah ke kolom. Kemudian R-nya kita ketahui adalah 20 cm diubah ke meter, yaitu dibagi cm ke meter dibagi 100 atau 20 dibagi 10 pangkat min 2 atau dituliskan di sini 2 kali 10 pangkat min 1. Oke, di sini. Nah, kemudian kita akan melihat di sini sudutnya tadi yang terbentuk adalah tetanya ya. Tetanya adalah 120 derajat. Nah, kita bisa menghitung di sini. Apa yang kita cari yang pertama? Yang pertama adalah EP dengan muatan 1, yaitu rumusnya adalah Q1 dibagi R kuadrat. Oke, kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 6. Q1-nya dibagi dengan R-nya. R-nya adalah 4. R-nya adalah 2 ya, 2 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Oke, kita hitung di sini. 9 kali 3 itu adalah 27, pangkat yang atas 9 kali 10 pangkat min 6 itu sama aja di jumlah, berarti 9 ditambah min 6 berarti sisa 3, positif 3. Yang bawah 2 dikuadratkan itu 4, 10 pangkat min 1 dikuadratkan 10 min 2. Oke ya, tolong diingat-ingat kembali. Kemudian kita tinggal membaginya, 27 bagi 4 hasilnya adalah 6,75 dikali 10 pangkat berapa? 3 dibagi min 2, berarti 3 min 2, berarti 3 plus 2, sehingga hasilnya adalah 3 ditambah 2, 5. Nah, EP1-nya itu adalah 6,75 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Kemudian yang kedua adalah EP terhadap muatan kedua, berarti Q2 per R kuadrat. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q2-nya 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi R-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Oke, 9 kali 4 itu adalah 36. 36 dikali 10 pangkat 3. Sisa 3 ya. Kemudian yang bawah 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, kita bagi 36 bagi 4. Kebetulan diperolehnya adalah 9 kali 10 pangkat berapa? 3 min 2 sama dengan pangkat 5.
9 kali 10 pangkat 5. Nah, ini Newton per kolom. Nah, kita sudah punya nih nilai EP1 dan EP2. EP1 dan ini adalah EP2. Maka kita tinggal masuk ke persamaan kemarin, sama kayak tadi, yaitu untuk mencari resultanya itu adalah E di titik P itu sama dengan akar dari EP1 dikuadratkan ditambah EP pada muatan 2 dikuadratkan ditambah 2 kali EP1 kali EP2 dikali cos sudut yang terbentuk itu adalah 120 derajat. Sehingga kita tinggal masukkan di sini EP1-nya itu adalah 6,75 kali 10 pangkat 5 dikuadratkan ditambah berapa tadi? 9 kali 10 pangkat 5 dikuadratkan ditambah 2 kali 6,75 dikali 10-nya lupa ya. Ini kayaknya kurang besar, saya besarkan terlebih dahulu. Saya kecilkan supaya tulisannya tidak terputus ya. Supaya semuanya masuk dalam gambar, saya tuliskan ulang di sini. Bahwasanya resultan akhirnya dari sini nanti kita akan masuk EP. EP itu rumusnya saya tuliskan ulang, itu adalah EP1 kuadrat ditambah EP2 kuadrat ditambah 2 kali EP1 kali EP2 dikali cos 120 karena kebetulan derajat A tadi kita punya 120. Nah, kemudian EP1-nya kita masukkan nilainya di sini 6,75 kali 10 pangkat 5 dikuadratkan ditambah 9 kali 10 pangkat 5 dikuadratkan ditambah 2 kali 6,75 kali 10 pangkat 5 dikali 6 ya. Di sini 9 kali 10 pangkat 5 cos 120 itu berapa? Cos 120 itu adalah min setengah. Kalian bisa cek dengan kalkulator, kemudian kalian masukkan di sini dihitung 6,75 dikuadratkan berapa? 6,75 dikuadratkan itu hasilnya adalah sebentar 6,75 kuadrat. Hasilnya itu adalah 45,56 dikali 10 pangkat 25. 5 kuadrat kan? Salah. 5 dikuadratkan itu sama dengan dijumlahkan. Salah ya, ini pangkat 10. Nah, ini pangkat 10. Kemudian ditambah 9 dikuadratkan itu adalah 81 kali 10 pangkat 10 ditambah 2 kali, nah ini 2 kali 6,75 dikali 9 dikali setengah. Hasilnya adalah 60,75. Jangan lupa 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 5 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 5 itu adalah 10 pangkat 10 karena kali itu sama dengan dijumlahkan. Nah, jangan lupa pula karena di sini minus berarti di sini tandanya negatif. Sehingga hasilnya adalah pengurangan. Kalau pangkatnya sudah sama ini bisa dikurangkan. Kalau pangkatnya belum sama belum bisa dikurangkan dan dijumlahkan. Maka di sini kita bisa menuliskan ini dikurang ya. Nah, kita bisa selesaikan 45,56 ditambah 81 dikurang 60,75 sehingga diperolehnya adalah 65,81 kali 10 pangkat 10. Oke, sorry, ini enggak. Nah, baru kita akarkan. Kita akarkan, itu hasilnya adalah akar dari
65,81. Hasilnya adalah 8,1. Nah, 10 pangkat diakarkan itu adalah ya kan dikali 10 pangkat 5. Satuannya Newton per kolom. Jadi pangkat itu sama aja dibagi 2, ya kan? Pangkat itu sama aja dibagi 2. Kalau kuadrat tadi sama aja dikali. Oke, sehingga E di titik P-nya itu sama dengan 8,11 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Nah, ini adalah latihan soal ya, dari 2 buah soal untuk medan listrik. Silahkan nanti dipahami lagi. Jika ada yang bingung ataupun kurang paham, bisa ditanyakan kembali.